Kita akan melanjutkan, apa judulnya? Berkarir sampai senja. Berkarya, maaf, bukan berkarya. Ya. Saudara-saudaraku tercinta, ini hanya review saja. Para ahli membagi generasi itu pada satu, baby boomers. Baby boomers itu yang lahir di antara tahun 46 sampai 64. Ada nggak di sini generasi baby boomers yang lahirnya antara tahun 46 setelah saya kemerdekaan sampai lahirnya itu di tahun 64. Ya, berarti di sini ada generasi baby boomers, ya. Pokoknya lahir nate setelah kemerdekaan sampai di 64. Berarti lahirnya tahun 60, tahun 57, tahun 48. Nah, itu namanya generasi baby boomers. Ya. Ari ngaranna mah baby. Wajah dong, ya kan? Jadi itu baby. Ada kan di sini generasi baby boomers ya? Ada generasi baby boomers. Terus Pak Engkon, Pak Enceng tahun berapa lahir? Tahun 60, oh baby boomers, ya kan gitu. Ibu 58 baby boomers. Pak Engkon tahun 51 baby boomers. Apa lagi? Bapak tahun 51 baby boomers. Seueur geningan baby boomers. Kalau ditanya satu-satu, ini ada generasi baby boomer. Dari generasi baby boomer, dari generasi baby boomers itu masuk X generation, generasi X. Ya itu disebutnya saja untuk memudahkan, X generation. Generasi X itu yang lahir tahun 65 sampai dengan tahun 76. Ya. Nah, saya termasuk generasi X. Ya. Pak Ilham generasi X. Generasi X tahun berapa? Tahun 75. Pokoknya nama nu lahir tahun 65 sampai 76 generasi X. X generation. Gitu. Angkat tangan, cung, X generation. Nu lahir tahun 65 kaluhur. Ih seueur ogenya, alhamdulillah ya. Boromsa tahun berapa? 68 ya gitu. Ya. Jadi di sini ada baby boomers dan pasti jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan X generation, generasi X. Nah, yang lahir tahun 77 sampai dengan tahun 94-an itu namanya generasi milenial. Ustadz Aan milenial, contoh milenial saudara-saudara. jadi di sini banyak kan yang milenial. Pokoknya lahirnya di tahun 77 sampai kurang lebih 94 cung. Wih milenial. Jadi ternyata mayoritas jamaah MPI itu milenial. Nah milenial itu cirinya katanya percaya diri, rasa ingin tahunya hebat, pedean gitu jelema teh. Mata wajar kalau di sini salah gesok pede. Nah karena mayoritas jamaah percikan iman MPI itu kalau saya lihat coba angkat tangan itu generasi milenial. Ya. Tadi generasi baby boomer, caricing, wiri doa. Nah generasi X ya senyum. Tapi jangan salah Roh. Kalau generasi baby boomers katanya berani mengkritik. Nah kalau generasi X itu mandiri dan pekerja keras. Jadi tipenya itu memang tipe pekerja keras, mandiri, tidak manja. Emang generasi yang lahir seusia, maksudnya di generasi X itu generasi yang memang dia itu
berjuang gitu loh. Di dalam keluarga. Maka rata-rata orangnya itu mandiri, pekerja keras. Ya, tahan banting. Digojlok-gojlok teh kan gitu. Nah, kalau generasi milenial tuh lebih percaya diri, terus rasa ingin tahunya banyak, ya. Sampai semua IG babaturan diintip kemana. Want to know aja gitu, ya kan gitu. Aya nu pambir kata tangga dina hordeng ditinggali. Eta generasi milenial. Saha eta? Gitu. Ya, gitu. Nah, begitu, ya. Ibu lahir tahun sabaraha Ibu? Tahun? Lebet kana naonnya. Masya Allah tabarakallah. Ibu hapunten Bu. Ya, dina diktat saya kok nggak ada ya. Saya langsung di 46, 64 generasi baby boomers. Beliau cicing lagi. Orang tadi disebut. Pas ditaros tahun berapa? Tahun 30? 1938. Aduh Ibu, berarti Ibu Yuswa sabaraha ayeuna? 85. Masya Allah tabarakallah Ibu. Usia 80, 85 masih hadir di MPI. Ya, milenial, malu sama Ibu Asih. Ibu Asih, dulu guru ya? Guru masuk panjang Yuswa. Sok sehat. Ya. Sok seueur murid. Guru mah sok panjang Yuswa. Panjang Yuswa nanti sok sehat. Kunaon cik berkah sebab hidupnya berbagi. Jadi guru mah itu profesi yang mulia karena semua guru akan senang kalau muridnya sukses. Ibu mun tapang jeung guru syukur alhamdulillah. Diusapan kita mun sukses tuh. Ya, dan saya kalau punya murid sukses senengnya luar biasa. Bangga saya. Padahal itu anak orang. Nah itu guru. Mata Ibu lahir tahun 38 sekarang masih sehat. Mengikuti bahkan protes. Abdi kamana lebetna. Ibu dina diktat saya teh gak ada. Ya, tas saya Ibu mah zaman pra kemerdekaan. Kasih nama aja, dan itu cuma satu orang ya. Ada nggak di sini? Ada? Oh, Ibu berapa Yuswana? Lahir tahun 37. Iya lahir 38. Masya Allah tabarakallah. Ternyata hadir di sini pra kemerdekaan. Jadi ada pra kemerdekaan, ada baby boomers. Nah, ya. Punten ibu-ibu yang tadi saya pikir cuma baby boomers. Ternyata ayah oge. Ini di catatan saya teh baca buku, dina ieu buku teh dibahas. Dianggap geus teu aya juga nama. Sampai dina buku yang saya baca teh enggak ada. Ujug-ujug langsung dia tulis baby boomers, X generation, millennial generation, Z generation, Alpha generation. Saya tambahkan. Generasi pas. Generasi pra kemerdekaan. Nah, dan alhamdulillah jamaah MP itu dahsyat. Ada yang hadir. Kalau di rumah umur 80 ya wajar. Iya 80 lebih. 83, 85, 84 bisa hadir di sini. Gitu. Ya. Ibu pilih cangkel, tiasa lurus kakinya. Oh iya, bagi yang ibu kalau yang nggak kuat, yang sudah ini, kita siapkan kursi kok. Ibu kursi terkedah? Oh raos selonjoran. Ibu pilih badai selonjoran? Nggak apa-apa. Atau selonjoran ya. Pilih nggak kuat juga, mangga di dia we. Usadaan pindah. Kan mun maca ka dieu deui. Nah.
Jadi luar biasa. Enggak, saya lagi memetakan juga. Ternyata yang hadir di sini itu dari mulai generasi pra kemerdekaan, baby boomers, ya, jumlahnya lebih sedikit, generasi X, generasi saya. Ternyata begitu saya tanya, coba yang generasi milenial, mayoritas. Jadi generasi yang sedang produktif. Nah, kita berharap yang di YouTube juga ini mayoritasnya generasi produktif, ya, yaitu generasi milenial. Nah, itu percaya diri, rasa ingin tahunya besar, ya kan gitu. Makanya jangan heran kalau generasi milenial mah osok rada negtrug. Iya kan ini. Asa bener, pede-nya luar biasa cuy. Ya. Sapatu belah sabelah beda ge pede we menen gitu. Ya, kerudung beda tibatur menyon nggak masalah. Pede itu generasi milenial. Ya, sendal beda pede ya. Nah, terus ada yang namanya generasi Z. Z generation itu yang lahir tahun 95 sampai 2010. Coba angkat tangan yang generasi Z. Wah, itu tuh ya, anak-anak media tuh. Terus ada lagi generasi Z tuh, ya alhamdulillah. Tuh generasi Z ya. Tahu nggak generasi Z itu katanya cirinya kreatif dan modern. Nah, jadi orang nanti kreatif, nggak suka gitu dengan kemapanan anu gitu aja terus. Itu generasi Z mah. Maka kalau saya kalau ingin mencari kreativitas tuh dengerin generasi Z. Itu lebih kreatif. Sok kamu gimana? Ini Pak, ini. Anda perlu tahu teman-teman, ya, anak-anak yang aktif di percikan iman itu mayoritas generasi Z tuh. Ini Yusril, Kang Aceng, Kang Faruk, ya kan gitu. Jatnika, ya. Iya mah henteu, iya mah milenial. Adit, ya. Kenapa coba? Karena yang kita butuhkan orang-orang kreatif. Saya mah sebagai generasi X dengerin, mengaminkan, mensupport. Nah nanti dikembangkan juga oleh generasi milenial. Jadi generasi Z ini orang-orang yang kreatif. Jadi butuh kolaborasi, ya. Jadi kita kalau udah jadi generasi X, orang seusia saya, ya kudu menerima kenyataan kreativitas kita itu Pak udah tumpul. Iya asli. Jadi saya lebih mendengar generasi Z. Kalau bicara kreativitas harus gimana. Ya kita kudu nerima kenyataan bahwa masa itu sudah kita lewati. Nah yang tidak bagus itu generasi X tapi legeg. Ya, orang seusia saya nggak mau denger gitu pendapat anak muda. Saya kudu denger karena mereka itu lebih kreatif, ya gitu. Terus generasi milenial harus saya dengar karena rasa ingin tahunya lebih besar. Jadi kita Pak, generasi yang sudah generasi X yang umurnya sudah 50-an itu kudu banyak dengar dari generasi Z, generasi milenial, ya. Kalau kita ingin maju harus begitu. Jangan, ya, misalnya saya ke tim media, pokoknya kalian kan anak-anak, saya, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka lebih kreatif. Oh iya ini, nuku saya udah nggak kepikir, sama mereka kepikir, gitu loh, ya. Nah, di sini ada generasi Z, ya, yang lahir tahun 95-an sampai 2010. Nah ada lagi Alpha Generation, generasi Alpha. Itu mah yang lahir di 2011 sampai 2025. Saya punya anak generasi milenial, saya punya cucu generasi Alpha. Kalau bungsu, anak saya bungsu generasi Z. Paham nggak? Saya punya 3 anak. Nah anak pertama, anak kedua itu generasi milenial, tahun 90-an lahirnya. 91, 90, 92. Berarti generasi, tapi ada anak bungsu saya
yang lahir tahun 2000 hiji. Generasi apa? Z. Cucu saya generasi alfa. Beda. Beda. Ya, ini anak saya yang generasi milenial dengan generasi Z beda. Cara diskusi, cara ngobrol, selera itu beda. Gitu. Generasi alfa lebih beda deh. Jadi Pak, kita generasi X ya, yang umur natos 50-an kudu menerima kenyataan bahwa anak kita ada yang di generasi milenial, generasi Z. Kayak saya nih, saya punya keturunan 3 generasi. Anak saya yang 2 itu generasi milenial karena lahir tahun 90-an. Tapi anak saya yang bungsu beda sama kakaknya kan 12 tahun, itu generasi Z. Ya. Terus saya punya cucu generasi alfa. Ya. Generasi alfa. Gimana? Ya beda. Ya. Gitu. Kan cucu ibu mah pegang HP teh usia 3 tahun teh udah tahu PIN atau PIN-nya. Gitu. Cara pegang HP generasi milenial dengan generasi Z aja cara pegang HP beda. Lebih beda lagi dengan generasi X. Generasi X mah Pak, orang-orang eta mah Pak generasi X. Nah. Bandingkan dengan generasi Z. Generasi Z mah sambil ngobrol dia bisa gini. Kasih tahu si AA, nah udah. Kapan? Tadi pas papa ngomong ngasih tahu si AA, udah. Iya ternyata. Kasih tahu udah. Ternyata pas kita bilang kasih tahu si AA gini, kasih tahu si Tete gini, dia ambil. Nggak dilihat ya. Mun urang HP teh ruksak gitu, ruksak. Itulah ya, itulah fakta yang tak terbantahkan, bener gak sih? Iya, jadi kita ini nanti Ananda yang generasi Z nanti akan kembali juga, akan menua juga. Nah makanya materi ini judulnya apa? Berkarya sampai apapun generasi yang ada di sini menuju ke senja. Maksudnya menua gitu kan? Iya, pasti menua gitu. Sok ya anak-anakku sekalian, kalian gak kerasa rasanya baru selesai SMA, udah lulus kuliah, udah gitu teh nikah. Juga enak teh ngagendong budak weh, genep deh budak teh. Udah 2 kali ngelahirkan kembar, tilu borojol genep, sok bayangkan. Ya, rasanya nih untuk Ananda semua yang generasi milenial, rasanya baru kemarin loh kalian kuliah. Sekarang udah punya anak, ya. Sekarang teh, kudu nyuapin anak, kudu nyiapin sarapan. Ini generasi milenial, rasanya baru kemarin, kan gitu. Nah yang generasi Z gerak, sebentar lagi nih, ya. Kalau Kak Ananda ini lahir tahun 2001, sekarang 2000 berapa? Nah, bentar lagi gerak. Ada yang bahkan sudah nikah, lahir tahun 2000 teh. Tahun 2023 teh udah nikah. Punya anak tilu teh. Nikahnya tahun umur 18. Ya, begitu hamil langsung tilu kembar. Gitu. Moal ayah atuh. Sok moal ayah atuh ayah. Sok
menentang sunatullah. Nah, memang keumuman nama satu. Habis kieu cenah moal aya tuh aya. Ta eta tipe sok ngotot teh naon generasi percaya diri. Nah, kan gitu. Jadi teman-teman ya, mau anak-anakku sekalian yang generasi Alpha, generasi Z ya, generasi Y, juga sahabat-sahabat yang generasi X, dan para seniorku, baby boomers, dan pas pra kemerdekaan. Nah, kita semua akan terlewati ya. Tapi dari sini saya bisa baca, oh ternyata jamaah MPI itu milenial. Mayoritas pas saya angkat, coba, milenial gitu kan. Nah gitu. Nah generasi apapun sekarang Anda berada, kita berada, maka mari kita terus berkarya. Nah untuk bisa berkarya dengan baik ya, pertama perhatikan pola hidup. Satu pola hidup itu cara kita makan, cara kita tidur ya. Pertama pola hidup. Kan gini, bagaimana kita bisa berkarya kalau pola hidup kita tidak sehat. Pola hidup, ya kan? Nah, pola hidup itu maksudnya dari mulai apa yang kita makan, jam berapa kita tidur, bagaimana kita melewati hari-hari. Nah itu tuh harus jadi perhatian. Kenapa? Karena apa yang Anda lakukan sekarang itu akan menentukan 5, 10, 20 tahun mendatang. Nah, bunda kita semua yang lahir tahun 37 dan 38, kenapa kok bisa duduk berjam-jam kuat begini? Saya yakin di waktu mudanya pola hidupnya udah benar. Ya. Jalan kaki wae. Jadi ibu mau ngajar teh jalan kaki dari rumah ke tempat ngajar. Berapa kilo itu teh? Nah. Oh zaman Gano, zaman Canon. Jadi cek buat milenial mah Canon teh merek kamera. Canon kata generasi pra. Itu senjata Canon. Anu bleduk teh Canon beda. Nyana Canon atuh. Nah, ari jeung budak milenial mah kamera Canon teh. Tapi kata yang pra kemerdekaan mah Canon teh senjata. Zaman dulu udah jalan kaki, terus ngajar sehari 4 kilo berarti pergi jalan, pulang jalan. Nah coba bisa begitu karena pola hidup. Jadi anak-anakku tercinta, coba pola hidupnya yang benar dari sekarang. Supaya bisa seperti generasi baby boomers yang masih sehat-sehat. Di sini generasi baby boomers kan banyak yang sehat. Ya. Pak Engkon tuh masih sehat. Ya. Pak siapa? Pak Ageng masih sehat. Itu generasi baby boomers. Ya, yang lahir sebelum tahun 65-an. Gitu. Ya generasi X. Tinggal we Pak Ahmad nya bener tuh. Teu kudu Pak Ilham ya atuh Pak Ilham jeung Pak Enceng. Sararehat. Ya kan? Gitu. Kenapa? Kita itu memulainya jadi pola hidup. Ya, ada enggak yang seusia Pak Enceng, usia Pak Ilham sudah enggak bisa duduk lama, terus kudu dituntun, terus kudu disuapi, sudah punten ke belakang juga udah pakai pampers. Seusia Pak Ilham, Pak Enceng saya teh aya. Tapi alhamdulillah kami bisa begini. Karena ada pola hidup yang kita jalani. Kita tuh nabung. Nah, saya ngomong begini untuk ananda semua nanti. Kalian itu di usia 50-60 tetap sehat. Tergantung bagaimana pola hidup sekarang. Itu nggak bisa ujug-ujug. Ya. Nah beliau
Ibu Bu Asih ternyata kan ngajar pergi 2 kilo, pulang 2 kilo. Teu aya tuh naik angkot, naik ojek. Ya. Anda mah diantarkan ke suami rada liwat saeutik. Oh, kan gitu tuh. Iya ibu-ibu zaman ayeuna generasi milenial nih, diantarkan ke suaminya. Tet, ya. Rada lewat dikit. Si ayah mah eta pantot teh. Lempang we atuh saeutik meuni. Kelaka. Ayah teh di dia nu ngamek ka tukang angkot pada rada ya 50 meter gitu. Stop. Jong jauh gitu ah. Kaliwatan sekedik cuma 10 meter. Jadi Anda mah mau diantarkan ke suami teh kak pintu gerbangnya teh kudu blak tah. Kudu pas. Jadi mau nganterkan mata diantarkan ke suami teh kudu pas di depan nanti mau rada lewat. Oh, si ayah mah gitu. Gitu henteu. Jadi nah, kalau kita ingin berkarya sampai senja hingga senja, yuk mulai dari pola hidup. Mangga dibuka surat Al-Baqarah 168. Atau gini, Al-Baqarah 1 ini Ustadz Aan, Al-Baqarah 172. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 172, ada di halaman 26. Sudah Bu? Sudah ketemu? Ya. Ayat 172, kita baca sama-sama ya. Ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Hai orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang Allah rezekikan. Jadi kalau kita, ini pola hidup ya, pola hidup tuh di dalamnya ada pola makan. Yang baik-baik, baik untuk siapa? Baik untuk siapa? Untuk tubuh masing-masing. Ya, baik menurut saya, belum tentu baik menurut Ustadz Aan. Atau sebaliknya, jadi kita harus bisa menemukan pola makan yang sehat untuk kita. Washkuru lillah, dan jangan lupa untuk selalu berterima kasih kepada in kuntum iyyahu ta'budun, jika memang kamu benar-benar beribadah. Jadi saudara-saudaraku tercinta, supaya kita ini bisa berkarya hingga senja, pola hidup kita kudu benar. Pola makan, makanya nanti di tanggal 17 itu kita lihat pola kesehatannya ya gitu. Cik sabara orang bisa jalan 2 kilo kan gitu. Nah. Apa 8 kilo? Oh nuju SMP atuh Hanas orang serius 8 kilo nuju SMP. Abdi 16 kilo ke SD. Nah jadi inti nama ya, intinya teman-teman, yuk pola hidup kita benerin ya. Pola makan, pola tidur ya. Nabi SAW itu sampai usia senja beliau berkarya. Bahkan saya pernah sampaikan sama Anda di usia 62 menaklukkan kota Makkah. Itu pola makan beliau sehat. Pola tidur beliau tuh sehat, tidur lebih awal, bangun lebih awal. Ya, makruh loh, udah tidur, udah sholat isya, masih berkegiatan. Kecuali kegiatan yang maslahat, ngerjain tugas, ngerjain PR, persiapan kerja besok, oke lah ya. Tapi kalau cuma sekedar terlambat tidur
karena scroll IG. Ya. Atau kerjaan teh nyirian balanjaan. Masuk ke keranjang. Eta teh sajam gitu teh. Besokna delete teh jadi balanjaan teh. Da artosna teh cukup. Besok malam lagi balanja deui. Gawe teh asupkeun kana karanjang kaluarkeun. Ya. Bu, yang saya ceritakan mitos apa fakta? Ya sayang, kalau ingin berkarya sampai senja, nu kitu teh coret. Gitu. Sok, abis sholat isya teh cepet tidur. Terus Nabi itu nggak pernah makan, terus tidur malam. Jadi dari makan malam ke tidur itu sekitar 3 jaman. Jadi Nabi itu tidur dalam keadaan perutnya kosong. Artinya tinggal tersisa sedikit. Kita mah jam salapan aya mie tek-tek ngaliwat. Meser mie tek-tek. Aya naon oge Pak? Nasi goreng sareng nasi goreng Pak. Jadi mie tek-tek di nasi gorengan atau nasi goreng dikasih mie tek-tek terus dikurupukan gitu. Ternyata aya martabak asin, diasupan martabak asin. Supaya mantep ditutup ku martabak amis. Supaya lebih nikmat ditutup ku es teh manis. Bobo Etama. Jadi gini Bu, Pak, kita kalau ingin berkarya sampai senja, ini terutama untuk adik-adik milenial, ananda semua tuh gak bisa di usia 50 ujug-ujug sehat. Kalian itu harus membangun dari usia 20-30 begitu. Gitu ya. Nah yang kedua, pola pikir. Pola pikir. Jadi kalau pola hidup makan dari cara makan, tidur, ya olahraga itu pola hidup. Pola pikir. Pola pikir kita itu saudara-saudara kudu bersih, kudu lurus. Jangan suudon. Biasanya orang yang dengki kan gitu. Itu pasti tersehat itu. Makanya hindari dengki. Jangan suka kalau dengki melihat orang yang lebih sukses dari kita, terus kita suudon, nah itu dengki. Ya? Anda punya tetangga, ternyata tetangga Anda teh, suami Anda teh kasep, kaya, ya, etama dipelet. Sahan udah ikut ke awewe gitu, pelet teman. Orang kayak gitu, kalau terlalu sering tuh pasti jadi tersehat, ya. Orang nanti suudon gitu ya, suudon. Nah pola pikir kudu benar. Coba lihat surat An-Nisa ayat 32. Surat An-Nisa surat keempat ayat 32 ada di halaman 83. Sudah ada Bu? Dah ya, kita baca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah percikan iman, ini contoh pola pikir kita tuh kudu bener. Jangan kamu iri terhadap karunia yang Allah lebihkan kepada sebagianmu atas sebagian lain. Jadi kita yang hadir di sini sama Allah tuh diberi lebih kurang, lebih kurang, lebih kurang.
Kalau Anda lihat orang yang punya kelebihan, pasti dia punya kekurangan. Kalau Anda lihat orang itu punya kekurangan, pasti dia punya. Kamu tidak perlu iri. Jadi pikiranmu tuh kudu benar, kudu lurus. Bagi laki-laki ada bagian yang mereka usahakan, bagi perempuan ada bagian yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadli, mintalah karunia Allah. Jadi kita mah dalam hidup nggak usah suudon, nggak usah pola pikir kita buruk, minta saja sama Allah dan ikhtiar, udah gitu. Ya, coba perhatikan teman-teman semuanya. Ada orang yang jualan sama barangnya, jualannya sama, sebelahan, tapi lakunya beda. Ya, Anda kalau keluar tol Cileunyi mau ke daerah Tasik, putaran di situ, di sebelah kiri itu ngejejer tukang tahu Sumedang. Pasti tahu Sumedang mah jualannya teh sama. Aya buras, ustadznya. Ayahnya buras teh lontong, nog asin, air mineral. Ya, tapi kok beda ya? Saya jualan, ustadzaan jualan, itu beda. Atau misalnya di Cianjur ya Pak Ilham ya, deket itu teh Cingcau-nya. Cingcau ya? Cingcau tuh. Ente Cingcau. Di Raja Mandala teh, di sebelah kiri atau kanan? Kiri kanan, tadi nama 1, 2, sekarang mah udah ngederet. Saya lihat di situ tiba-tiba ada orang berhenti. Jualannya sama, Cingcau. Cingcau mah damal ada rasa apa-apa Cingcau ya. Tidak bisa dimodifikasi ya, Cingcau. Sama, tidak ada modifikasi, tapi Anda lihat beda. Kamu jangan iri dengan rezeki yang Allah berikan atas sebagian kamu, sebagian lain. Semua itu ada bagiannya. Jadi kita sama orang jangan suudon. Semua itu ada timeline-nya. Ada waktu yang Allah berikan. Gitu. Ya, ada waktu yang Allah berikan. Yang penting was'alullaha min fadli. Kamu minta saja karunia kepada Allah. Jadi kalau Anda belum diberi, minta ya Allah berikan kepada saya ini, sambil ikhtiar. Berikan kepada saya ini. Jadi jangan kemudian suudon sama orang. Ya, gak usah. Dia mah laku kayaknya sambil nyegik. Apa nyegik teh? Pasugihan. Dia mah pakai pasugihan. Anda sudah suuzon. Pikiran Anda kotor. Kalau Anda kotor sama orang dalam pikiran, percaya, itu membuat kita tidak sehat. Makanya kalau kita ingin berkarya hingga senja, 1, pola hidup kita kudu benar. Yang kedua, pola pikir harus benar. Yang ketiga, pola pergaulan. Kudu benar tah. Gaul tuh jangan dengan orang yang toksik. Dengan yang beracun, ya. Bu, maaf ya, ada saat kita tegas, saya mah nggak akan dekat dengan orang ini. Kalau gawe teh ngahinakeun ibu, emang mampu, emang kamu bakal asup surga gitu? Cantang tuh mana asup surga? Ya, teu kudu rajin-rajin teuing kamu teh. Bu, kalau Anda datang ke sini terus sok aya nu ngahinakeun, kamu ka mana? Ka MPI? Jauh-jauh, uyuhan, ngaji mah teu kudu jauh-jauh. Terus si ustad nagenya cantang tuh asup surga manehna teh. Hari kamu, Bu, itu namanya itu orang toksik. Jadi ibu yang tadinya semangat jadi turun. Nah, ibu kudu benerin pola pergaulan. Teteh, bade ka mana? Biasa we spor. Spor naon? Emak saya menyebut nanti spor. Ya, emak teh cenah geus salat subuh, maca Quran, spor we saeutik. Naon mak spor teh? Nya ngurelingan balong. Jalan kaki spor itu namanya, ya. Anda spor, Anda olahraga. Cek temen teh, lah setruk mah setruk. Nih, babaturan urang tah. Sering olahraga, setruk ayeuna mah. Teu kudu lah olahraga capek-capek.
tinggalin teman seperti itu karena itu namanya toksik. Toksik itu jadi racun. Jadi ada saat kita ini Bu, kudu meninggalkan lingkungan yang kurang bagus. Ya, Bu, Ibu punya teman, tiap ketemu teh selalu pamer, ya. Iya tas orangnya 1,5 juta, ari tas maneh sabaraha? 300.000 murah atuh ari maneh. Ieu mun meuli tas jiga nu urang, ieu. Nah, besoknya lagi nu hiji kan panas kan, tah urang mah 2 juta sia. Nah, Anda punya teman selalu bersaing di dalam hal-hal yang seperti itu. Tas, jam tangan, kerudung, kan gitu. Teman-teman, Ibu, Anda bisa rusak lama-lama. Ya. Kalau ada istri yang toksik, suka menyebar gini. Ari kamu sama suami suka dikasih berapa? Ya alhamdulillah masih dikasih tiap bulan. Sabaraha? Ya pokoknya mah cukup. Ari maneh sabaraha? Nah sih nyebut susah angka apa sih susahnya? Ya pokoknya mah cukup gitu. 3 jutanya. 5 jutanya. Ya kirang langkung. Ya tanya suami kamu eta teh semua dari hasil kerjanya atau enggak? Urang tehnya kudu menyelidiki. Duit lalaki teh kudu dicepeng ke urang kabeh. Keun we manehna mah kalaparan gitu naon. Kan itu mah kewajiban salaki, heeh. Tah mun Anda punya temen juga gitu. Itu teh ngarusak Anda mah kan tadinya teh mau terimanya dikasih 3 juta alhamdulillah, dikasih 5 juta alhamdulillah, selalu bilang ayah makasih alhamdulillah kita masih dikasih rezeki, tara mikir nu aneh-aneh, selalu bersyukur. Setelah gaul jeung jelema eta, nah, mau disebut ngaranna malah ayah Yuyun lain, Yuyun lain, bukan gitu ya. Pokoknya bunga lah. Namanya teh bunga. Setelah gaul jeung si bunga, nah ibu teh jadi sok suudon ka salaki teh. Sok ini, ayah leres ieu teh mung 5 juta. Nya atuh mah. Henteu bisi aya bonus-bonus gitu. Ibu tadi nama kalau dikasih ku suami 5 juta, alhamdulillah ya Allah, terima kasih suamiku masih diberi sehat, diberi rezeki. Nah, karena Anda gaulnya dengan orang-orang yang benar, tapi begitu pola gaulnya salah, dengan jalmi suudon, dengan jalmi iri, dengan orang julid, rusak loh. Lama-lama rusak. Makanya Allah menyuruh kita meninggalkan pergaulan yang buruk. Tapi Pak Am itu kita jadi memutuskan silaturahmi. Bukan memutuskan silaturahmi, memutuskan keburukan. Saya merasa kalau kumpul jeung orang-orang itu, kok saya asa jadi apa ya, asa nggak ada manfaat. Kok saya teh malah jadi suudon, kok saya teh jadi lemah ibadah, kok saya teh jadi tidak rajin ngaji, ya kan? Anda kudu tinggalkan. Coba lihat di surat Al-Qasas ayat 55. Sudah ada? Ya, kita baca sama-sama. Ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Sadaqallahul azim. Nah, ini teman-teman ayatnya. Jadi kalau kita ingin berkarya, bermanfaat hingga senja, itu teh kudu diprogram. Pola hidup kita benar, pola pikir kita benar, pola gaul. Karena al-musahabatu tasriqut tabi'ah, persahabatan itu suka mencuri tabiat. Ya. Wa idza sami'ul lagwa, bila mendengar perkataan buruk teh gosip, adu domba,
gibah, dusta, iri. Itu perkataan buruk. Ya, perkataan buruk. Omongan yang memberikan pengaruh-pengaruh yang nggak benar gitu. Ya. A'radu anhu. Berpaling darinya. Jadi kudu ditinggalkan. Teman-teman yang kayak begitu teh. Wa qalu lana a'maluna walakum a'malukum. Katakan, sok untukmu amalmu, untukku amalku. Kita nggak usah saling mengganggu. Sok we teteh mangga dengan kegiatan teteh, aku dengan kegiatan aku. Tapi biasanya yang gitu teh, lama-lama Anda dimusuhi. Nggak usah khawatir, emang di alam dunia ngan manehna wungkul jelema. Emang di alam dunia cuma dia. Boleh jadi Anda bisa menemukan teman-teman yang satu nafas, satu frekuensi. Salamun alaikum. Semoga kamu selamat. Berarti kita tetap santun meninggalkannya. Ya, teteh kenapa nggak pernah ngambasok lagi? Kalian itu orang-orang yang merusak mental aku, pikiran aku, semangat aku. Sorry ya, goodbye. Etama jadi sok suci. Salamun alaikum. Berarti ngomong kita kudu baik-baik. Kenapa teteh? Menitara ngabaso deui. Nya ayeuna mah artosna terbatas. Gitu ya. Ayeuna mah artosna dianggo barudak sakola, jadi teu tiasa ngabaso gitu. Jadi Anda mengucapkan hal-hal yang salam, sifatnya baik ya, tidak sok suci gitu. Tidak sok suci, tapi ya baik-baik kan gitu. La nabtaghil jahilin, kami tidak bergaul dengan orang jahil. Bu, orang jahil itu bukan berarti orang yang IQ-nya rendah. Orang jahil itu orang yang omongan dan kelakuannya membuat kita terjerumus. Itu orang jahil. La nabtaghil jahilin. Kami tidak akan beserta orang-orang yang jahil. Jadi kalau misalnya Anda datang ke sini kemudian ada teman Anda yang ngebully, jauh-jauh ke Arjasari. Macet kan, nanjak kan, katakan salamun alaikum. Selamat. Tapi jangan saya tidak bergaul dengan orang jahil, jangan. Artinya Anda sendiri bisa mengatakan, oh ini mah kayaknya tidak perlu dijadikan teman, cukup kenalan saja. Bu gini, pertemanan itu ada yang kudu sobat, ya, sobatna kudu membawa kita kepada kebaikan. Aku teh malesnya ke pengajian teh, kata ustadaan teh, ayo paksakan mumpung aya umur. Nah, saya teh kalau males, kata ustadaan teh, ayo paksakan mumpung aya umur. Emang MPI minggu depan kita masih ada gitu? Belum tentu ada kan? Ayo, bisa aya nanti nu terakhir. Saya nu tadina males, memang rada riet oge saya teh. Dasok, iya rada riet kan gitu. Puyeng, darah rendah. Nah, tapi karena ada usadaannya, hayu kan gitu. Tahu nggak? Saya datang, udah kesini mah. Cenghar. Nah gitu, ayat tenu gitu. Datang kan mah cenghar kan gitu. Wih deh, riet deh. Dia cenghar, wih deh, ningali salaki, riet deh. Nah. Bodrek deh kita. Selama MPI mah tengah membodrek. Nah, jadi sebenarnya kita ini sebenarnya bisa membaca. Ini mah misalnya saya ngobrol, ini mahnya membuat kayaknya saya jadi nggak benar nih orientasi hidup saya teh gitu. Sagala teh iya tapi Kang ayeuna kan urang ieu teh program teh kudu aya duitna. Nah, duitna teh kudu sakieu kan duitna teh kan Kang duit duit wae urang teh kumaha. Karena duit wae atuh kan gitu. Belum beramal belum berkarya sudah ngomong
Juga nama teh cocok saya teh. Nah gitu. Ya. Tapi ada juga teman yang udahlah yang penting mah kita berbuat sesuatu, maslahat sesuatu. Dah kalau orang sudah merasakan kemaslahatan kita mah Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Oh benar ya, jelema teh berpikirna benar. Nu penting kita berbuat. Dah Allah mah gak akan salah ngasih rezeki. Nah, saya pegang orang kayak gitu. Tapi nu cana naon? Ya, jadi ya duitnya sabaraha ya, duitnya sabaraha. Untungnya sabaraha. Cana naon geus duit itu kan gitu. Bari manehna teh mau ngamodal deh. Nah maksud saya teh bukan tidak boleh ngomongin duit. Tapi maksudnya kudu jelas aja orientasinya teh apa gitu ya. Ya jelas Ari saya mau jualan mah kudu dihitung dulu sewa tempat berapa ya. Kira-kira terjual berapa. Mah kudu dihitung gitu. Wajar. Tapi kalau terus ngitung dunia jadi akhirnya mah kita teh tercemar gitu. Ngaos ka mana? Ke MPI saeb sabaraha. Saeb sabaraha? 100.000 mah kedah. Mendingan di RT orang. Haratis. Ari di MPI sok dikasih ieu cenah kotak tara. Komo? Kue tara? MPI masa umur hirup can mere. Pernah sih jagong. Ya kan? Satu-satunya pengajian anu tara dikasih kotak kue MPI. Jagong teh kabagian da teh ka dia tuh. Nyaku saya diantarkeun nah. Jadi teman-teman semuanya, punten ya jamaah yang di rumah di MPI mah ngaos teh tara pernah dikasih kotak kue. Bahkan dikeresekan gente. Enggak. Cai gente. Ya, tapi cai mah sayanya. Ari di kamar mandi naon eta cai. Nah, artinya orang yang datang ke MPI mah di pikirannya udah gak mikir apakah dapat snack, gak mikir apakah dapat cai, paling cai keur wudu. Tapi kenapa Anda datang ke sini? Karena saya tahu teman-teman yang dicari itu saya mah, sehingga Anda mah udah gak mikir aku keluar uang berapa, yang penting mah aku bisa datang. Kan beda tuh lempeng lurus, ya kan? Daripada ayo pengajian. Eta kuehna sok alus tara. Kuehna alus teh. Biasana mah alus ta. Kayak usulkeun ka DKM-na. Kayak mah kudu aya sangung ari maneh atuh. Jadi engke teh 2 dus. Dus snack jeung dus nasi. Nah, teman-teman yang di YouTube punten di MPI mah enggak ada. Enggak ada. Tapi alhamdulillah yang hadir ribuan. Berarti kan benar tulus. Nah, makanya saya nggak mau merusak niat saudara-saudara. Makanya saya nggak akan merusak niat saudara-saudara. Tiba-tiba saya dibagi snack box. Saya nggak mau keikhlasan saudara-saudara hancur. Hanya karena beberapa butir kue di snack box. Nah, saya tidak akan pernah bagi saudara-saudara. Untuk menjaga keikhlasan. Dia bisa Anda harus ngomong nanti bisa. Nah, tapi saya yakinlah teman-teman yang ikut ke MPI mah benar-benar tulus karena Allah, mencari ridho Allah. Jadi kalau ada orang yang ngomong negatif itu toksik, dia racun. Nah, apa katanya? A'rodu'an, tinggalkan. Ya, cukup kenal saja, jangan jadi sobat. Carilah sobat-sobat yang membuat kita lebih semangat dalam kebaikan, gitu. Teteh, saum? Iya. Ih, geus begang gitu saum ari maneh. Urang mah harieuwang da, eta badan tinggal tulang, terus puasa. Kade gering sih ya. Nah, jadi harus nama ya, teteh saum. Ya Allah teteh, semoga teteh dipasihan kekuatanku Allah. Saya mah cek usadaan teh, saya mah
Kieu banyak cadangan tara puasa saya mah. Heureuy Ustaz. Heureuy ya kan gitu. Nah, cek Ustaz ante ieu jelema toksik teh. Langsung ya, besok nate menghindar dari saya teh. Kata istrinya teh, kenapa nggak pernah ketemu Ustaz toksik? Ngarusak ayah. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, kalau ingin berkarya sampai usia senja, nggak bisa ujug-ujug. Kita harus mulai dari pola hidup, dari mulai pola makan, pola tidur, pola olahraga semua, pola pikirin otak benerin nih, hati benerin nih, karena dia berpengaruh, dan pola pergaulan. Cari teman-teman yang membuat kita lebih semangat dalam kebaikan. Itu rumusnya. Insya Allah pekan depan kita bahas lagi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.